Sekarang juga kamu turun dan beri aku cucu. Aku tidak mau, aku takut. Kalau aku turun, aku bisa tenggelam. Aku takut air, aku tidak mau. Ribut apa sih? Jangan manja, cepat turun. Aku tidak mau, Fang Zhengwen. Fang Zhengwen, aku takut Waktu kita menikah, bukankah kamu bilang akan selalu melindungiku? Aku mau ke rumah sakit, antar aku ke rumah sakit. Gimana kalau kita batalin deh? Aku antar dia ke rumah sakit. Antar ke rumah sakit bukannya gratis. Nona Zheng Wei sudah bilang, lahirkan saja di kolam renang, biarkan dia lahir di sini. Sebaiknya kita dengar ibuku saja. Sitong, anggap saja demi kita, simpan sedikit uang. Kamu tahan sebentar. Jangan sampai tak tahu diri. Cepat turun, lahirkan anaknya sekarang. Gila. Kalian semua gila. Saya perlu pergi ke... Saya panggil ambulans. Saya perlu pergi ke rumah sakit. Kamu sedang bermimpi. Tidak boleh ke rumah sakit. Turun dan melahirkan sekarang. Sebagai menantu perempuan keluarga Fang, kamu harus mendengarkan ibumu. Teks. Tolong saya. Teks. Tolong aku. Bersambung jangan bodoh teman-temanku semua orang kaya. Mereka semua lahir di air. Dan sekarang dokter juga menyarankan lahir di air. Katanya bisa mengurangi rasa sakit. Dan anak yang lahir lebih pintar. Tidakkah takut aku tenggelam dan kita berdua mati? Ingin kamu merasakan hidup orang kaya. Ini semua demi kebaikanmu, kamu tidak berterima kasih, kamu bodoh. Seharusnya aku tidak setuju dengan Zheng Wen. Belum tentu layak jadi istrinya. Bu, kamu ngomong apa sih? Diam. Jangan dengar omongan wanita ini. Kalian akan kena karma. Aduh, perutku. Perutku sakit sekali. Sitong, ibuku juga benar kok. Melahirkan di air memang lebih baik dari biasanya. Lagi pula, Zheng Wei, mereka melahirkan di air. Jangan khawatir, pasti tidak apa-apa. Aku tidak bisa, aku takut, aku tidak bisa. Kuat teriak-teriak, tapi tidak kuat melahirkan. Kalau kukuku kenapa. Aku tidak akan selesai denganmu. Bibi juga demi kebaikanmu. Jangan ribut di sini. Tolong. Aku tidak bisa berenang. Duon Sitong. Dasar bajingan keparat, kau akan membunuhku. Jika Ibu Zheng mengalami masalah hari ini, akan memberitahu polisi. Anda dengan sengaja membunuh. Zheng Wei, aku di sini untuk Oh, suami. Suami selamatkan aku. Tolong saya. Bu, siapa yang harus saya selamatkan? Cerita berlanjut. Selamatkan Nona Zheng, dia kuat dan tidak apa-apa. Nona Zheng lebih berharga, selamatkan dia dulu. Oke. Zheng Wei, jangan takut, aku selamatkanmu. Suami, selamat. Sitong, tunggu sebentar, aku segera menyelamatkanmu. Suami. Kamu ini imut. Naik sendiri, putraku, selamatkan Nona Zheng. Kamu tidak berharga. Lebih baik naik sendiri. Aku pergi selamatkan dia, ya? Hamil, kuku pertama kilo aga Fang kita. Kau mengerti sekarang. Mungkin nanti yang beri kita cucu pertama adalah Nona Zheng. Mengenai dia, beri ruang Zheng Wei. Tapi, Sekarang dia sedang hamil? Anak itu adalah cucu keluarga Fang. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana dengan cucu? kalau anakku menikah dengan Nona Zheng, berapa banyak anak yang bisa mereka miliki? Iya juga, haha. Benar sekali. Kak Zheng Wen. Aku takut. Jangan takut, tidak apa-apa. Tidak tahu berterima kasih, aku membantumu melahirkan. Kau malah membuat kejatiku air. Kak Zhengwen. Kamu harus membelaku. Kamu sendiri yang jatuh. Jatuh sendiri. Mau melahirkan segera. Ayo.
Wah, lahir. Lahir. Kenapa anak ini nggak bergerak ya? Bersambung. Kenapa anak ini nggak bergerak ya? Kok bisa? Anakku. Punyaku. Kupikir cucuku. Lagi-lagi perempuan. Fang Zengwen, telepon, anaknya tidak bernapas, panggil ambulans. Baiklah. Lihat anak ini, wajahnya sudah hijau, tidak ada harapan, pergi ke rumah sakit tidak berguna. Salahkan diri kamu. Tidak melahirkan anak cepat. Ibuku bilang benar. Kalau kamu melahirkan lebih cepat, anak ini tidak akan Lagi-lagi anak yang bikin rugi. Kalian semua tidak punya hati. Anak. Dokter. Anak saya. Bagaimana anak? Untung datang tepat waktu. Sekarang sudah aman ada di inkubator. Bagus kalau begitu. Kasihan anakku. Baru lahir alami penderitaan besar. Fang Zengwen. Ibu saya benar. Kalau dari awal kamu melahirkannya, dia tidak akan seperti ini. Jingwei. Zhao Chunju. Feng Qiang. Aku tidak berdamai dengan kalian. Aku akan mengambil kembali semua yang kalian utang pada anakku. Bertarung. Sit on. Huaizu. Kamu bisa jemput aku sekarang? Sitong. Setuju kembali ke dunia hiburan dan setuju mengungkapkan identitas aku sebagai bintang Fortuna di pesta kembaliku. Terima kasih Sitong, akhirnya aku dengar ini darimu. Dunia hiburan terselamatkan. Aku akan siapkan pesta, hubungi media. Mama, kita sudah 20 tahun tidak bertemu, kan? Sekarang, aku juga sudah jadi ibu. Tidak takut apa-apa lagi. Dewa Bintang Ungu tuh Akan kembali ke dunia hiburan. dunia hiburan bangkit kembali. Bos berebut mengundang Bintang Ungu tampil. Film pertama setelah dia kembali. Nona Zheng, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar membawa seluruh keluarga kita. Sepanjang hidupku, ini pertama kali menghadiri pesta seperti ini. Menghadiri pesta bintang ungu. Memang bintang besar, ya. Apa ini? Mereka menghadiri jamuan makan malam adalah pemimpin ini. Semua orang datang ke sini untuk amankan film pertama Ziwei Star setelah kepulangannya. Aku harus berakting di film ini. Nona Zheng. Bisakah Anda mengizinkan karakter saya untuk memerankan peran utama pria? Itu wajar. Saudara Zhengwen sangat merekomendasikannya. Terima kasih. Jika aku menjadi terkenal, aku pasti ingat promosimu hari ini padaku. Bintang Ziwei seperti apa? Kok belum datang ya? Cantik seperti bidadari. Dia itu kan bintang Ziwei yang turun dari langit. Duan Sitong. Kenapa kamu di sini? Iya. Kenapa kamu datang? Kemarin menangis sambil bawa anak ke rumah sakit. Hari ini sudah datang ke pesta. Menurutku, kamu tidak terlalu sedih. Semua yang datang ke pesta hari ini adalah orang penting. Kamu sudah dapat dukungan dari orang kaya. Kalau tidak, kamu seorang pengemudi jasa.
Bagaimana bisa masuk ke sini? Kenapa aku datang tidak perlu ditanyakan. Urusannya denganmu. Bagaimana bicara dengan Zheng? Zheng Wei akan segera bermain di film pertama dari kembalinya Ziwei Star. Tidak pantas diizini. Kamu berdiri di sini, hanya mencemari udara. Kenapa kamu tidak tenggelam bersama orang merugikan? Anakku, menurutku harus mati. Adalah kalian. Sitong. Tidak boleh bicara seperti itu ke ibuku. Cepat minta maaf ke ibuku dan Zheng Wei. Fang Zhengwen, kamu anak mami, laki-laki lemah yang numpang kaya. Camus. Aku mau cerai denganmu. Surat cerai sudah kutandatangani. Tinggal kamu tanda tangan, langsung sah. Sore? Tidak mungkin. Jangan harap, aku nggak pernah mengecewakanmu. Kenapa kamu ingin mengajukan cerai? Kalau kamu nggak mau cerai, ya sudah bisa juga kamu pulang, tunggu surat pengacaraku. Duan Sitong. Minta maaf pada ibuku dan Zheng Wei. Minta aku minta maaf pada mereka? Fang Zhengwen, bukan karena kamu dan wanita ini terlibat. Bagaimana aku bisa melahirkan anakku? Kenapa langsung menderita begitu lahir? Bersambung. Ibu saya itu bermaksud baik. Kamu mau minta maaf atau tidak? Tidak mungkin. Kamu berani memukul saya. Fang Zhengwen, terus bicara tentang ibumu. Kamu pantas jadi ayah? Kamu berani memukul anak saya. Keluarga kami punya satu anak. Apa hakmu memukulnya? Apa hakmu? Hanya karena dia selama aku hamil. Karena dia melihat anakku hampir mati di pelukanku. Tidak bergerak karena mendengarkan fitnahmu. Anakku, lihatlah, dia ini wanita berakun. Cepatlah ceraikan dia. Dia dendam, jika mencelakai, apa yang akan dilakukan? Bibi. Kakak Zhengwen sudah menikah. Ini sangat tidak baik. Sangat merugikan. Kamu ini pembawa sial. Anakku ketemu kamu, sialnya. Lihat aku nggak bakal pukul kamu. Aku ini bintang berkah. Lihat siapa berani sentuh aku. Dia ini. Apa yang kamu bilang? Kamu bilang kamu bintang berkah? Itu lelucon terbesar yang kudengar hari ini. Betul sekali. Dari mana datangnya? Ngaku itu aku. Kau lagi sekali lagi. Percaya aku robek mulutmu. Kamu. Aduh. Kenapa mas? Barang bagus begini. Jangan sentuh jam saku aku. Bersambung. Kau nggak pantas menyentuhnya. Ini satu-satunya peninggalan ibu buat aku. Berikan padaku. Kamu kira bisa merebutnya dariku? Kembalikan padaku. Ini sangat penting bagiku. Kalau memang penting kenapa nggak simpan baik-baik, malah pamer. Fang Zhengwen, kamu tahu pentingnya jam saku ini bagiku, tapi masih ngomong begitu. Hina anakku, akan hancurkan jamnya. Jangan. Kecuali katakan sesuatu. Kalau kamu berlutut minta maaf, mungkin kami senang dan kembalikan barang jelek ini. Berlutut dan minta maaf. Sekarang bisa kembalikan ke saya? Kamu harus berlutut, juga harus berlutut ke anak saya dulu. Kamu harus merangkak seperti anjing, ke depan kakak Zhengwen. Katakan kamu salah. Ah, Kamu harus merangkak di atas kaca ini. Baru kami bisa lihat ketulusanmu. benar-benar keterlaluan. Jangan bicara omong kosong. Berani-beraninya menyamar sebagai bintang. Inilah harga yang harus kamu bayar. Break. Jangan. Aku merangkak. Seandainya dari tadi sudah begini kan bagus. Terlambat. Break. Berhenti. Belum selesai. Apa kamu baik-baik saja, Huayo?
jam saku saya. Lagi-lagi Duan Zitong. Kenapa selalu pria yang mau membelanya? Bukan bermaksud apa-apa. Kamu dari mana munculnya? Saya sarankan lihat situasi dengan jelas. Jangan terlibat dengan wanita ini agar tidak terjebak oleh orang kotor. Menyeret ke bawah. Jika Sitong kotor, Maka tidak ada yang bersih. Kalian merendahkan wanita untuk menunjukkan kalian mulia? Bukan urusanmu. Cepat pergi. tentu saja ada hubungannya. Datang mendukungnya, katakan pada kalian. Akan menyesal menghina dia hari ini. Sejak kamu masuk, kamu terus bicara besar. Biar kulihat hari ini. Bagaimana bisa kau Pesta kembalinya Zi Weixing, tokoh besar di sini. Semua datang untuk mengajukan kerjasama dengan Zi Weixing, dan di depanmu ini, dia malah berpura-pura jadi yang utama. Kami tidak menindasnya. Kami tidak suka ada yang sok penting di sini. Bilang dia tidak bersikap sok penting? Apa maksudmu? Maksud harfianya. Dengan kecerdasan di sini. Semua pasti bisa. Dia adalah Zi Weixing, tuan putri pesta penyambutan ini. Apa yang kamu bilang? berlanjut di segmen berikutnya? Apa yang kamu bilang? Maksudku dia adalah Zi Weixing. Ini tidak masuk akal. Tidak punya hak bercanda dengan kami di sini. Lihat baik-baik. Dari kepala hingga kaki, Sitong ini. Di mana ada mirip Zi Weixing? Kalau mau menipu, buatlah terlihat lebih meyakinkan. Ibuku benar. Bagaimana mungkin dia bintang utara? Wanita. Hanya tahu bersandar pada pria, ya? Masih mau jam ini? Jika tidak segera datang, akan aku jatuhkan. Jangan jatuhkan jam saku. Aku janji. Aku merangkak. Sekarang berubah pikiran. Cuma begini belum cukup bikin aku puas. Mau kamu berlutut, merangkak dan teriak. Aku ini manis suka menggoda pria, pura-pura jadi bintang ungu, biar semua orang jijik padamu. Zheng Wei, jangan keterlaluan. Kamu bilang apa? Aku nggak dengar jelas. Tuh. Aku merangkak. Sitong. Zheng Gue. Begitu banyak orang melihat. Gimana kalau kita lupakan saja? Bagaimana, kakak Zhengwen? Apa kamu kasihan aku? Jangan lupa syarat yang aku bawa kamu ke sini. Aku tidak lupa. Terserah kamu saja. Sekarang. Apa kamu puas? Sitong. Kamu merendahkan diri seperti ini, hanya buat mereka merasa menang. Aku akan obati lukamu. Nanti ada bekasnya yang jelek. Bersambung. Hang. Kalian sedang apa? Kalian tahu ini tempat apa? Sebagai suaminya, saya belum mati. Suami. Aku sudah bilang mau cerai. Kau tidak pantas jadi suamiku. Apa hubunganmu dengan pria ini? Jangan menghakimi saya dengan pikiran kotor. Kami berdua, baik itu kepercayaan, teman, atau hubungan lainnya. Ini tidak ada hubungannya dengan berikan surat cerai padaku untuk ditandatangani. Putra. Wanita ini pasti sudah lama tidur dengan pria itu. Duan Sitong, aku belum menandatangani cerai, dan kamu sudah bersemangat tidur dengan pria ini? Sergeant. Cepat tanda tangani perjanjian cerai. Wanita seperti itu tidak pantas buatmu. Betul. Tidak pantas. Seluruh dunia, kalian cocok. Seorang pria penurut ibu. Seorang wanita licik. Siapa yang bisa lebih cocok dan... Coba hina anakku lagi. Berani taruhan aku robek mulutmu. Kakak Shengwen. Lihatlah mereka berdua. Mereka pasti tidak bersih. Berani datang ke aula pesta, berpura-pura jadi bintang utara. Dua orang kelakuannya dekat. Duan Sitong. Kamu terang-terangan, bukan? Tidak peduli apa saya lakukan atau siapa. Itu bukan urusanmu. Diamlah. Bersambung. Fang Zhengwen. Masih bisa dibilang laki-laki. Biarkan ibumu dan wanita itu menghina istrimu, bahkan kamu berani memukulnya. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu ya. Begitu peduli padanya, kelihatannya ibuku dan Zheng Wei tidak sepenuhnya salah. Kalian benar. Aku memang suka Sitong. Sudah lama sekali. Tapi ini urusanku, tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan tidak tahu perasaan. APA. Tak disangka kamu masih punya muka untuk mengakuinya. Imut memang suka memikat pria.
3 tahun lalu dia memilih denganmu, kupikir kau akan membahagiakan. Tapi sekarang kelihatan tidak ada satu orang baik pun di... Salah saya terlalu lima. Sehingga membiarkan dia masuk ke keluarga Fong, neraka ini. Saya tidak akan melepaskan lagi. NAK. Kamu melihat siapa wanita ini sebenarnya. Dia cewek manis yang suka menggodai pria. Dulu dia menikah, aku sudah bilang dia tampak seperti gadis licik. Fang Zhengwen. Kalau kamu masih anakku, sekarang juga ceraikan perempuan ini. Duan Sitong. Sekarang bawa pergi pria liar ini dari sini. Berikan kantong jamnya padaku. Maaf sekali. Tak sengaja jatuh. Eng Wei. Zheng Wei, ini satu-satunya barang dari ibuku. Kenapa kamu begitu jahat? Terpeleset, bisa kamu bilang aku jahat? Sudah, kalian berdua cepat pergi dari sini. Kenapa harus pergi? Dia bintang utamanya. Acara Diadakan untuk dia. aku adalah penyelenggara acara ini. Li Huaizhou. Godfather top di dunia hiburan, Li Huaizhou, kalian berdua penuh memang seresai sekali. Apa pikir kami semudah itu bisa di... Menurutku, kamu cuma pria pemanis saja. Lihat saja kalau tanpaku. Kamu mendekati pria macam apa? Biar lihat, bajumu saja sangat berantakan. Busana musim semi terbaru. Harga 100 juta. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Sepatu kulit terbaru dari Harga 200 juta. Jam tangan dari Rolex. Harga 8 miliar. Harga tidak dapat dikenali. Sudah kubilang. Aplikasi pengenal ini bisa mengenali, tapi itu belum tentu asli. Kalau tidak bisa dikenali, pasti barang murahan. Tidak bisa dipindah. Ini pesanan khusus. Pesanan khusus. Kamu bahkan tidak tahu apa itu pesanan khusus, cuma dengar istilah, sudah berani asal pakai. Tidak takut ditertawakannya. Yang sebenarnya cetek itu kalian. Yang harus pergi itu pesta tidak menyambut orang tak beradab. Bersambung. Bukannya kamu bilang diri kamu adalah Godfather dunia hiburan? Sekarang keluarkan undangan pesta kembali itu, tunjukkan pada semua orang. Saya penyelenggara pesta, perlu undangan untuk hadiri pesta sendiri? Itu yang saya maksud. Pria di sekitar Duan Sitong, apa yang bisa dia bawa? Hanya anjing yang pandai bicara saja. kalau kamu punya keberanian. Hubungi bintang top yang Xiaomi. Hari ini biarkan orang yang tidak tahu melihat sesuatu. Ketahuan deh, kalian ini orang rendahan. Seharusnya seumur hidup sembunyi di dalam kegelapan. Datang ke sini omong besar. Kok bisa jadi pengikut Duan Sitong, wanita miskin itu? Kenapa nggak cari yang kaya dikit? Halo Pak Li. Suruh yang Xiaomi angkat telepon. Pak Li, cari Mijia, dia syuting sekarang. Suruh dia angkat telepon. Nggak usah. Biarkan dia fokus syuting. Nggak tulikan telinga? Kamu dengar jelas nggak? Kamu pikir nyari aktor dan main sandiwara bisa nipu kita? Kita bukan orang bodoh. Udahlah, Jean pura-pura. Sebentar lagi Zhang Hanliang, aktor terkenal datang. Dengar-dengar, dia sama bos besar itu temenan sejak kecil. Jangan bikin malu nanti. Kita tunggu saja, siapa yang bakal malu. Kalian terlalu semena-mena. Huayo nggak dendam sama kalian. Kenapa menghina dia? Fancy. Jangan pura-pura di sini. Sekarang jotos dirimu beberapa kali. Nanti pas Chang datang. Pertembangkan minta tolong beat kamu. Semakin keras suaramu, semakin senang aku. Enggan causons. Bersambung. Bodoh, pantas seumur hidup bernasib buruk. Satpam. Bawa mereka keluar dari sini. Kusaranin kalian cepat pergi sekarang, atau nanti orang datang. Pantas kena tampane. Kita tunggu dan lihat saja. Siapa yang bakal kena tampar? Va. Lihat siapa yang mau kena tampar. Aku. Bro Hua Itsu. Ada apa ini?
Bukankah hari ini Kembalinya dan mana bintang Ziwei? Ini adalah bintang ungu. Kenapa kamu jadi begini? Siapa yang melakukannya? Dia ternyata Godfather industri hiburan Li Huaizhou. Perempuan Duan Sitong, bagaimana mungkin menjadi bintang ungu? Bagaimana sekarang? Kalau dia tahu ini, apakah dia akan balas dendam pada kita, aku dan Lau Fang yang sudah tua ini? Tidak kuat dengan semua ini. Habis semuanya. karirku hancur? Aduh. Enaka, bagaimana kalau kamu meminta maaf ke Duan Sitong, bilang kita salah menuduh dia. Dia sangat suka padamu. Dia akan memaafkanmu. Ma, tadi kita begitu kasar. Mana mungkin dia memaafkan kita. Bersambung. Saya umumkan. Pesta kepulangan bintang Ziwei resmi dimulai. Banyak uang. Benar-benar banyak uang. Sidong. Terima kasih kembali ke dunia hiburan. Busur ini simbol doa saya. Semoga film pertama setelah kembalimu sukses. Jadi box office. Huayo. Terima kasih. Duan Sitong adalah wanita yang harus saya lindungi. Yang berani mengganggu dia akan mendapat. Selesai. Selesai. Inilah putri keluarga Shen. Barang berharga yang hilang. Seharusnya sangat kaya. Benar, jam saku itu. Kelihatannya gadis ini adalah putri yang dicari keluarga Shen bertahun-tahun. Aku tidak setuju menerima wanita menikah dengan anak sebagai menantuku. Mama. Apa yang Anda katakan? Dia yang seharusnya jadi istrimu. Menjadi menantu yang selalu dilindungi oleh keluarga Li kita. Bersambung. Bu, kamu tidak pernah campur tangan. Kenapa berbeda? Menantu sudah kutetapkan, kamu harus menikah dengannya mau tidak mau. Ya ampun, apa yang terjadi? Nenek ini baru datang sudah pilih menantu. Tutup mulutmu. Orang-orang ini bukan sembarangan. Hati-hati, jangan sampai... Kita tonton saja. Aku tahu apa yang terjadi dengan Zheng Wei ini. Sudah hampir jadi menantu kami, tiba-tiba digeser oleh nenek tua ini. Wow. Begitu ketemu kamu, tante tahu kamu anak baik. Lihat kamu jadi suka banget. Kamu mau nggak nikah sama Huaizhou kami? Li Huaizhou ganteng, kaya, lebih kuat dari Fang Zhenghua. Dan keluarga Li juga keluarga kaya di Lingzhou. Aku mau. Kalau bisa nikah sama Kak Huaizhou, bakal bagus. MA tidak mungkin menikahinya. Aku dan Sitong akhirnya bisa bersama. Aku tidak akan melepaskannya. Keluarga Shen adalah yang terkaya. Si Rari Weijing orang biasa. Bisa dibandingkan dengan putri keluarga Ini semua demi kebaikan. Demi kebaikan keluarga Li. NAK jangan dengarkan dia, aku yang akan memutuskan. Hari ini juga aku akan memberi lamaran. Ini adalah mutiara malam Nanhai, vas porselen Sakura, jade Beihai, kayu cendana emas India dan cangkir giok putih. Belum selesai. Semua ini adalah barang yang sangat langka. Terutama yang itu, jade Beihai. Terima kasih Tante, pertama kali kita bertemu. Hari ini saya beruntung. Ini semua tidak ada apa-apanya. Menikah masuk keluarga Li kita. Semua ini milikmu. Ini. Kalau kamu tidak percaya, aku akan suruh orang buat kontrak. Nanti semua aset ini atas nama kamu. Terima kasih, Bibi. Meski ini memang jadi pengeluaran besar, tapi bisa menjadi keluarga Shen, pernikahan ini sepadan. Setelah dua keluarga menikah, keluarga Li pasti akan semakin maju. Kamu boleh memberikannya padanya. Tapi aku tidak mungkin menikahinya. Kenapa kamu nggak ngerti perasaan aku? Dia itu yang kuanggap jadi menantu. Kalau kamu nggak mau, kita putus hubungan ibu anak.
Kak Huaizhou. Ibu sudah setua ini. Jangan bikin marah. Marah nggak baik kesehatan. Pergi. Jangan panggil begitu, muak. Kenapa ngomong begitu? Aku sudah jadi tunanganmu. Di hati aku cuma ada Sitong. Nggak ada bisa pisahin kita. Han Liang, saudaramu terpikat oleh wanita penggoda ini. Cepat usir dia keluar. Ani. Terus berlanjut. Direktur Shen, kami sudah menemukan keberadaan putrimu. Ini datanya. Betul. Dia putriku. Dia mirip seperti aku muda. Dia selalu Mengenakan jam saku Anda. sekarang bawa putriku pulang. Betul? Cepat lakukan. Han Liang. Aku tak mau katakan lagi. Ibu tiri, ini tidak baik. Kak Huaizhou tidak menyukainya. Bagaimana kalau lupakan? Ibu menyuruhmu bertindak. Cepatlah. Diam, ini bukan urusanmu. An Liang. Perkataanmu ini sudah keterlaluan. Dia adalah calon menantuku. Nanti di keluarga Li kita, Satu-satunya nyonya. Dia tidak pantas. siapa lagi yang lebih pantas? Mulai hari ini, di keluarga Li. Semua barang berbagi dengan dia. Wanita ini merepotkan, bagaimana dibandingkan dengan Sitong. Han Liang, tidak bertindak cepat, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anak angkat. Maaf Huayo bro, aku juga tidak ada pilihan. Tu MAH tidak akan menyakitimu, dengarkan dia saja. Zhang Liang. Langsung buang dia keluar. Aku mau lihat siapa berani menyentuhnya. Bersambung. Siapa kamu? Kenapa tidak bergerak? Zhang Hanliang lakukan. Fuan Shen, kenapa Anda ke sini? Kehadiran Anda di grup Li kami sungguh kehormatan besar. Mencari putri saya. Bukan untuk menambah kemuliaan grup Li kalian. Orang ini memiliki latar belakang besar. Bahkan nyonya tua dari keluarga Li harus menghormatinya. Putri. Apa kamu salah tempat? Di sini tidak ada putri kamu. Putri. Kamu adalah anakku yang hilang bertahun-tahun. Tante. Kamu yakin? Begitu melihat wajahmu, aku langsung tahu kamu anakku. Fuan Shen, apa kamu tidak salah? Jam. Aku bisa salah mengenali putriku sendiri. Kamu tahu dari aku, seperti apa dia? Gadis ini berubah seiring waktu. Sulit dijelaskan, Zheng Wei memegang arloji saku milikmu. Dia anakmu. Kalau tidak kau bilang, aku hampir lupa. Kembalikan jam saku putriku. Tidak. Ini adalah jam sakuku. Saya anak perempuan Anda. Aku tanya lagi, apa kau yakin ini jam sakumu? Sejak kecil aku selalu memakainya. Kalau begitu, coba ceritakan, apa keistimewaan jam saku ini? Ini adalah jam saku yang sangat tua. Di dalam jam saku ini, Foto aku dan ibuku. anakku. Ternyata aku tidak salah, akhirnya menemukanmu. Bersambung. Anda benar-benar ibuku? YK. Kupikir aku tidak akan pernah melihat ibu lagi dalam hidup ini. Anak. Ibu nanti. Pasti akan mengganti semua kasih sayang yang hilang selama ini. Bagaimana bisa begini? Gadis adalah anak orang kaya. Seharusnya dari awal kita sudah harus menggenggam dia erat-erat. Ngomong sudah terlambat. Maaf, Nona Duan. Tadi saya salah lihat, tapi saya juga tertipu oleh jam saku itu. Bisakah kamu memaafkan saya? Kedepannya Nyonya Li di jalan. Harus lihat dengan benar. Salahku tidak melihat jelas. Salah mengira Anda sebagai putri. Nak, meskipun kudengar kamu adalah bintang besar, tapi jika tidak ingin di dunia hiburan, keluarga kita bisa mendukungmu. Kamu bisa menjadi putri kecil di sisi ibu. Di masa depan, mewarisi harta keluarga. Tidak perlu, Bu. Ingin kembali ke dunia hiburan. Aku tidak ingin melihat tempat yang kusukai menjadi sunyi lagi. Film pertama saat kembali, melalui keuangan ibu. Terima kasih, Bu. Sitong, aku salah. Berikan aku kesempatan. Bisakah kamu memaafkan aku? Berikan aku peran. Apa saja boleh. Sitong, hal dulu ku lakukan padamu. Semuanya salah. Aku salah. Berikan aku peran. Minta aku lakukan apa saja, aku bisa.
Kalian berdua benar-benar menjijikan. Aku memberitahumu. Aku tidak memaafkanmu selamanya. Saya tidak akan pernah bekerja sama dengan orang-orang bejat seperti Anda. Bu, ayo kita pergi. Bagus. Bersambung. Klik. Lulu. Guruduan, bagaimana kejadian hari ini? Pak Sang akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya padamu. Dia akan memberimu hadiah, lalu kalian berdua merasa ada perasaan, yang penting adalah menunjukkan malu-malu seperti gadis kecil. Sutradara, dia bintang bersinar. Banyak pengalaman yang dilalui. Sutradara, jangan dengarkan, 3 tahun tidak berakting. Aku masih agak... Sudahlah, jangan gugup, takut apa, aku akan berperan bersamamu. Mari kita lanjutkan. Baik. Ai Greco. Siap-siap. 3 kali. Shawl ini. Kok kamu tahu aku suka ini? Dulu di koperasi, lihat kamu lama lihat ini. Pasti suka, jadi ku beli. Aku suka sekali. Oh iya. Ada satu hal lagi. Aku. Kartu lulus. Wah, Pak Duan. Aktingnya bagus sekali. 1 kali langsung berhasil. Lihat, aku bilang tidak ada masalah. Tidak, pengarah. Masih ada banyak hal yang bisa ditingkatkan. Baik, lama tidak bertemu rekan kerja seefisien ini. Cepat mulai, bisa syuting 10 adegan berturut-turut. Baik, yang selanjutnya adalah adegan lawan antara pemeran kedua pria dan wanita. Tapi sekarang ada masalah. Aktor aslinya berhalangan, jadi kami harus cari pengganti. Sekarang ini, semua orang nggak bisa apa-apa. Cepet panggil ke sini deh. Aktor siap di tempat. Kenapa kalian? To be continued. Aku dan Zheng Wen menggantikan pemeran pria kedua dan wanita kedua. Apa yang terjadi? Saat ambil film ini, aku bilang gak kasih mereka 2 peran. Aku sibuk kesana kemari demi film ini. Akhirnya bertemu Bos Wang. Dengan susah payah melayaninya selama 2 hari. Capeknya sekali, pinggangku hampir patah. Aku tidak mungkin pergi, Duan Sitong, oh tidak. Nona Besarshan. Aku tahu, kita sebelumnya ada masalah, tapi... Kamu juga seorang aktris profesional. Kita berdua hanya pengganti, tidak akan mengganggu aktingmu. Sitong. Sutradara. Ini ada apa? Tidak mau. Ada banyak orang yang mau kerjasama dengan Ziwei Sing. Mereka berdua kenapa ada di sini? Pak Sang, ini pemeran pendukung pria dan wanita. Sudah ditentukan. Tapi 2 orang ini bilang ada urusan mendadak, nggak bisa datang. Kami menelepon banyak aktor dikenal. Semuanya sibuk. Benar-benar nggak ada cara lain. Kalau kalian benar-benar tidak suka dengan kami bisa menjauh saat kalian istirahat. Pasti nggak bakal ganggu. Kami suka drama ini. Tolong biarkan kami bermain. Siapa tahu kalian mau bikin ulah apa? Tidak akan. Kami pasti tidak akan melakukan apa-apa. Baiklah, jangan buang waktu. Ayo mulai. Bersambung. Hai PK Wang. Kalian berdua ke sini, ada urusan apa? Kami berterima kasih atas kesempatan anak kami bermain di film. Kalau bukan karena Li Huaizhou, anak kami sudah jadi suami Ziwei Sing. Tidak perlu bersusah payah. Aku tidak akan pernah melupakan Li Huaizhou seumur hidupku. Direktur Wang punya masalah dengan Li Huaizhou. Memanfaatkan orang berkuasa. Semua salah dia, si Li Huaizu, Kelly hat Anya Tampan, diam-diam bersekutu denken wanita bersuami. Membuat mantan istri Johnson, Der sie hier seben unya. menyuruh bercerai dengan anakku. Karakter Li Huaizhou tidak pernah bagus. Mentengar maksud Anda. Kamu dan dia pernah ada beberapa hal yang nggak menyenangkan. Iya nggak? Dulu aku dan dia investasi film bareng. Kami berdua nggak sepakat dalam memilih orang. Dia mau dukung Zhang Hanliang, aku mau dukung orangku. Jadi, ya ada konflik. Ternyata aktor besar adalah orang yang dapat banyak dukungan. Ya, Orangku di lokasi syuting nggak cocok sama Zhang Hanliang. Sering berantem. Sampai filmnya berhenti syuting. Bahkan berujung di pengadilan. Dia menang kasus. Saya kehilangan jutaan. Takdir yang tak adil. Orang seperti dia malah bisa sukses. Itu belum semuanya. Dunia hiburan mulai menjauhi saya.
Banyak proyek kekurangan dana, lebih baik berhenti daripada menerima investasi dari saya. Saya, yang seharusnya memodali, malah jadi rendah seperti cucu. Bersambung. Keparat. Orang seperti dia seharusnya jadi miskin seumur hidup. Lihat wajahnya bikin marah, ingin menghancurkan dia. Tapi sekarang sulit. Dia punya Xinghui Entertainment dan sudah bergabung dengan keluarga Shen. Sekarang, di Lingzhou, semua orang menghindarinya. Siapa yang berani menyentuh dia? Apakah keluarga Shen adalah keluarga terkaya di Lingzhou? Iya, Pak Wang. Baru beberapa hari yang lalu, Li Huaizhou mengadakan pesta kembalinya Bintang Ziwei, tidak disangka Bintang Ziwei yang ia bawa adalah menantu kita. Dia bahkan mengumumkan di depan umum suka padanya. Menantu Anda adalah Bintang Ziwei. Bukan hanya itu. Siapa yang menyangka, menantu kita tumbuh di panti asuhan. Putri kandung keluarga Shen, keluarga terkaya. Putri keluarga terkaya, Shen. Li Huaizhou sekarang hampir menjadi menantu dari Shen Qiuyue, orang terkaya. Aku benar-benar menyesal. Kalau saja Zheng Wen kita tidak cerai dengan Duan Sitong, sekarang yang kaya raya itu pasti keluarga kita. Tadi kamu bilang orang terkaya itu namanya siapa? Shen Qiuyu. Apa Pak Wang kenal? Shen Qiuyue. Pantas saja selama ini aku tidak bisa menemukanmu. Mencarinya di arah yang salah. Seharusnya aku tidak mencari di kelas bawah. Harus mencari KL kalangan Pak Wang, aku kasih tahu kamu, Shen Qiuyue itu sombong banget. Begitu dia tiba di pesta, bahkan Ibu Li Huaizhou juga bersikap ramah padanya. Shen Qiuyue. Dia berubah jadi abu pun aku kenal. Bersambung. Qiuyue, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Meski sementara tidak punya uang, akan berusaha mencari uang. Wang Canon. Aku tak pernah meremehkan kamu miskin. Jadi kamu bukannya meremehkan aku karena miskin, lalu kamu meremehkan aku karena apa? Sudah selama ini, di mulut bilang, mau kerja keras cari uang tapi akhirnya berdiam di kontrakan, minum, merokok, dan berjudi. Bagaimana bisa percaya padamu? Qiuyue. Kesulitan ini semua sementara, kan? Sementara yang sudah 3 tahun, kamu masih berani bilang sementara? Lalu kenapa? Selama kita bersama dan bahagia, sudah cukup, kan? Kamu nggak mungkin lagi pacaran sama orang kaya, kan? Hah? Wang Kong. Kamu benar-benar menjijikkan. Awalnya aku mau bilang aku hamil. Sekarang kayaknya nggak perlu lagi. Anaknya akan aku urus sendiri, kamu urus dirimu sendiri. Qiuyu. Qiuyu, kamu ngomong apa? Berhenti di situ. Berhenti. Memang aku ada dendam pribadi dengan Shen Qiuyue. Aku akan mencarinya sendiri. Tapi sekarang aku mau kalian berdua. Bantu aku hancurkan perusahaan Li Huaizhou. Ini 500.000. Setelah selesai, aku tambahkan 10 kali lipat. 10 kali lipat berarti 5 juta. Sepanjang hidup, aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Tenang saya Kawang, saya pasti. Menyelesaikannya dengan baik. Betul, betul. Shen Qiuyue memang hamil saat kita putus. Apakah dia anakku? Lebih baik. Saya ke lokasi syuting sendiri. Bersambung. Ibu, tante. Ini lokasi syuting Sitong. MA, kalian datang. Aku sibuk dulu ya. Sitong itu bintang Zifei yang terpilih. Aktingnya benar-benar tidak ada tandingan. Tentu saja. Dia kan anakku. Dulu aku seharusnya tidak membiarkan Han Liang mengusir Sitong di pesta kembali. Aku benar-benar menyesal. Dulu demi hubungan dengan keluarga Shen, aku salah mengenali orang dan membuat keributan besar. Membuat Sitong menderita begitu banyak. Jangan pikir terlalu banyak. Grup Li selama bertahun-tahun karena bintang Ziwei meredup, berkembang buruk, membuatmu mengambil jalan ekstrim. Juga karena Sitong mundur dari dunia hiburan. Dia tidak menyalahkanmu, aku sudah memaaf. Wah, terima kasih ya. Sitong, pantas sebagai bintang Ziwei terpilih, kelapangan hati keluargamu bukan sesuatu yang bisa ditandingi orang biasa. Kamu jangan buru-buru berterima kasih padaku. Aku tidak mau putriku menikah ke keluarga Li dan menderita. Maksudmu? Bibi, Anda setuju kita berdua bersama? Kalau bukan karena hari itu kamu bilang harus melindunginya, aku pasti tidak akan setuju. Anak nakal, kalau berani membuat Sitong sedikit pun tersinggung. Aku akan membuat keluargamu bangkrut. Jangan khawatir, Tante. Aku mencintai Sitong.
Aku pasti akan memperlakukan. Aku pasti akan menganggap Sitong sebagai anak kandungku sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan melindunginya. Pergi, 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 minggir. Ayo semua datang lihat. Bintang Zifai sebenarnya adalah bintang sial. Bersambung. Kalian pegang apa? PAK Shen datang. Pak Shen berpengetahuan luas. Ternyata tidak bisa baca ya. Biar saya bantu bacakan. Ziweixing Duon Sitong. Mengkhianati Kelo Aga naik pangkat. Diam. Kamu tahu apa kamu bicarakan? Tentu saja saya tahu, tapi mereka tidak tahu. Ziwei Sing Duan Sitong adalah mantan menantu saya. APA? Ziwei Sing sudah pernah menikah? Astaga. Ini pertama kali saya mendengar. Sungguh mengejutkan. Dia bercerai dengan anakmu. Sekarang tidak ada hubungan. Apa yang kalian... Kalian orang kaya selalu menggunakan kekayaan dan kekuasaan untuk menekan kami rakyat miskin. Atasan yang tidak benar membuat bawahannya mengikuti jejak salah. Makanya Duan Sitong, dibesarkan di panti asuhan, tetap punya sifat manja seperti putri. Diam. Bicara omong kosong. Anak perempuanku bukan seperti itu. Ya ampun, ya Tuhan. Saat Duan Sitong jadi menantu di rumahku, semua dia dilayani, bahkan aku yang sudah tua ini harus merawatnya. Kasihan, aku habiskan semua uang keluarga demi menikahkan anakku, malah menantu ini di rumah. Tidak suka sama aku, selalu marah dan memukulku. Stop bicara omong kosong, seseorang, usir mereka keluar. Bersambung. Jangan kira kalian punya kuasa bisa bikin aku tunduk. Hari ini aku bilang ke kalian, bagaimanapun aku harus bicara soal ini. Dia, Duan Sitong, karena hamil. Bilang suasana hatinya buruk, di hari panas, disuruh mertuanya pergi jauh untuk beli makanan. Hampir kena serangan panas berkali-kali. Iya kan? Duan Sitong nggak anggap kita sebagai manusia. Anakku di rumah cuma tunduk aja. Dia kalau sedang kesal. Suka marah-marah atau memukul. Kalian memaksa Sitong berlutut di depan umum, menghina dia. Semua orang melihatnya, sekarang kalian berpura-pura. Ya Tuhan, kalian tertipu olehnya. Itu Duan Sitong yang melahirkan anak dan dibawa pergi olehnya. Kami sangat marah, hanya itu yang bisa dilakukan. Kamu bilang itu, apa kamu tidak merasa Dulu kamu memaksa Sitong berlutut di atas pecahan kaca. Kembali untuk mengatakan hal ini. Gadis baik. Kamu memperlakukannya begitu buruk. Kamu malah datang ke sini untuk memfitnah dia. Aduh. Kalian masing-masing punya mulut. Aku ini kalau tumbuh satu mulut lagi, tetap tidak bisa menang dari kalian. Hari ini aku akan menabrak diri di sini untuk membuktikan kesucianku. Aduh. Ayah, Ibu. Kalian ngapain di sini, Fang Zhengwen? Apa maksudmu? Akan bekerja sama dalam akting. Sekarang malah membuat ayah ibu datang ke sini bikin rusuh. Bersambung. Aku menyuruh pasangan Zhao Chunju mencari cara dengan ternyata benar. Kerja bagus. Dan kalian juga. Aku benar-benar tidak Kalian bisa tak tahu malu. Datang ke setku buat kekacauan. Dengan rambut ini, aku bisa menjalani tes DNA orang tua anak. Ayah, Ibu, ada apa ini? Diam, anak nakal. Kukap lihat, kami akan urus. Tentu punya alasan sendiri. Kau berbicara apa itu? Jelas kau yang salah, tak kasih orang bicara. Benar sekali, tentang Kami semua mendengar dari ibu mertuamu. Zhao Chun. Sudah bercerai dengan anakmu. Tolong jangan ganggu hidup saya lagi. Jangan juga ganggu keluarga saya. Tidak disangka. Bintang Ziwei pernah bercerai ya. Ada masa lalu yang menyedihkan seperti ini. Sitong. Anggap saja kamu tidak melihat. Jangan sampai mempengaruhi suasana hatimu. Kalian berdua brengsek. Berani-beraninya kalian berpelukan di depanku. Apa yang tidak berani? Anakku dan Sitong pacaran cinta. Dia sudah cerai dengan putramu anak mama itu. Pacaran anakku dan Sitong sah dan benar, tidak pernah melampaui. Batas moral. Berani fitnah anak perempuan kulaji. Jonggon salakan aku kalau aku. Ada pukulan, semua bantu, orang terkaya memukul orang. Bersambung. Dasar tua bangka. Jangan asal bicara, cepat pergi dari sini. Mereka perlakukan kita begini.
Ini terlalu. Aku akan unggah ke internet, rekam dia. Harus diungkap. Cukup. Kalau kalian mau bicara, kita bicarakan semua sekali jadi. Saat hamil, aku ambil 50 pesanan sehari untuk memelihara kalian sekeluarga. Lupa ya? Sekeluarga malas. Menyuruh aku yang hamil pergi ke pasar beli sayur, baik untuk melahirkan. Lupa ya? Kalian lupa hal ini. Tapi aku belum lupa. Ibu mertua jahat kenapa tidak mati? Untung aku percaya padanya. Aku juga pernah merasakan penderitaan seperti ini. Aku tahu betapa sulitnya hari-hari seperti itu. Kenapa orang-orang itu Tiba-tiba berkhianat. lebih baik aku diam saja. Jangan cari masalah. Berani kalian menindas Sitong. Melahirkan anak-anak untuk Bagaimana kalian berani Dia ayam tua yang tak bisa bertelur. Anya melahirkan satu. Gadis yang tak berharga. Kenapa kita harus memperlakukannya dengan baik? Anak merugikan. Pantas. Tutup mulutmu. Tunggu surat dari pengacara grup Shen. Jangan menakuti aku. Semua orang akan membantu. Diam kau wanita jahat, kami semua tertipu olehmu. Kau pikir kami akan membantumu? Mimpi saja, TSK. Kalau kau punya hati nurani, segera suruh orang tuamu pergi. Ayah, ibu. Kalau kau masih anak, diamlah. Kami melakukan ini semua demi kebaikanmu. Aku tahu semuanya. Apa yang kamu lakukan ini semua untukku, tapi sekarang ketika aku berpikir kembali. Kita telah melakukan banyak kesalahan. Diam. Tidak akan pergi. Lihat, apa bisa kalian lakukan tidak hidup dengan baik. Kau Duan Sitong ingin tinggalkan kami untuk hidup bahagia dengan orang lain? Tidak akan. Pergi. Aku belum pernah melihat orang seburuk kalian. Mereka tidak punya moral dasar. Bagaimana bisa pantas? Aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi dari sini. Entah, Duan STNG menikah lagi dengan anakku. Warisan keluarga Shen diberikan kepada anakku atau beri aku sejuta. Jangan harap. Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Yesus, Tuhan, Amitabha, aku tidak sengaja memukul orang. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Pergi. Oke, lanjutkan pekerjaan kalian. Huaizhou tetap di sini dengan Sitong. Kami akan mencari pengacara untuk menyusun surat permohonan hukum. To be continued. Kamu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Aku hanya menyesal pernah memaksakan diri untuk menikahi Fang Zhengwen. Masa lalu bukan salahmu. Salah melihat orang, jadi terjebak di dalam bencana ini. Jangan dimasukkan. Nanti akan menemanimu. Pasti akan menyayangimu. Tidak akan buatmu menderita lagi. Maafkan aku, Sitong. Itu semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan menderita seperti ini. Fang Zhengwen, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kita sudah tidak ada hubungan. Antara aku dan kamu ke depannya tidak akan ada hubungan lagi. Sitong. Senang kalau kamu bisa mengerti. Aku sudah mengerti. Nanti akan hidup dengan baik. Pak Duan, tidak masalah? Iya. Mari lanjutkan syuting. Adegan ini adalah adegan Anda dengan wanita kedua. Anda bertengkar dengan wanita kedua, dan dia menyiram Anda dengan secangkir air. Apakah ada masalah? Tidak ada. Sayang. Menyiram air kebuduan, ya? Iya, ada masalah. Bilang aja. Kalau begitu aku bicara ya. Aku nggak mau ngeributin Nona Duan. Maksud kamu apa? Skenarionya ditulis begitu. Kamu mau ubah skenario ya? Eng Wei, kamu mau bilang apa lagi? Aku cuma mikir, Nona Duan itu bintang keberuntungan. Aku nggak berani ganggu dia. Skenario ini nggak bisa diubah. Apa sih? Bintang Ziwei katanya, masalah sepahit ini pun nggak bisa diatasi. Kamu lagi ngomong apa sih? Bersambung. Lihat Dave. Aku udah bilang gak berani ngomel, baru ngomong 2 kalimat, sampai guru Zhang pun keluar membelanya. Kalau beneran ngomel, pasti abis dimaki-maki. Mau ambil gambar silakan, kalau enggak... Aku ngelakuin ini buat kebaikan Nona Duan. Tadi aku dengar ibu abang Zhengwen bilang, Nona Duan baru saja melahirkan. Masih dalam masa pemilihan. Kalau sampai ke bagaimana nanti? Ada benarnya juga. Adegan ini diubah saja.
Pak Li, adegan ini tidak bisa diubah. Ini adegan yang sangat penting. Saya bisa tambahkan dana. Saya juga tidak ingin si Tong mengalami efek samping. Tapi kan kita sedang bekerja. Bagian ini aktornya guru. Bermain bagus di setiap adegan adalah tanggung jawabnya. Ya, takut kedinginan kenapa keluar rumah, diam di rumah lebih baik. Tadi bahkan merasa kasihan padanya. Banyak orang mendampinginya berakting, bintang bersinar pun bisa menghambat proses. Tidak apa-apa, kita lanjutkan syuting. Aku khawatir, takut mengganggu kesehatanmu. Di Huayo, cuma segelas air. Tidak masalah, aku baik-baik saja. Terimakazi, Pangersion Guru. Baiklah, kita siap di posisi masing-masing. Bersambung. Baik, ayo kita ke posisi masing-masing. Aksi. Meskipun kamu diadopsi, tapi aku selalu anggap kamu seperti adik. Kenapa kamu masih tidak puas dan mau merebut tunanganku? Apa enaknya jadi adik? Lebih baik jadi menantu keluarga pejabat. Baik, kalau kamu tidak tahu diri, maka keluar dari keluarga Tang. Siapa peduli? Krieg. Zengwe. Kamu kenapa? Aku suruh kamu siram, tapi bukan ke wajah guru Duan. Ini kualitasmu sebagai aktor? Maaf, sutradara, tadi aku terlalu terbawa emosi, tidak berpikir, cuma mengikuti perasaanku. Peraza en mu. Omong kosong. Ikuti naskah dengan baik. Sampai kapan kemampuan akting burukmu itu? Masih ada emosi ya? Zengaya, kan? Meski kamu bukan orang terkenal. Bukan pemula, kan? Menyiram air ke wajah Pak Duan, makeup berantakan. Menurutmu memperbaiki makeup itu cepat? Maaf, Nona Duan. Maaf, bos. Saya. Mungkin karena terlalu lama tidak bekerja, saya lalai dalam hal kecil ini. Tolong beri kesempatan lagi, saya akan berakting baik. Oke bos, lanjut tembak saja, jangan buang waktu. Siapa peduli? Zengwe. Otakmu didorong keledai ya? Bisa akting ya akting, nggak bisa silakan pergi. Tahu nggak, tumpah di dada bisa bikin kelihatan semua. Kalau nggak mau lagi di dunia hiburan. Sekarang juga aku bisa bikin kamu hilang. Maaf, sutradara, bukan sengaja. Maaf Nona Du, Anda bintang besar di dunia hiburan. Anda nggak akan marahin saya, kan? Bisa lanjut syuting nggak? Apa kamu cari alasan? Saya beneran nggak sengaja. Oke, direktur, lanjut syuting. Zheng jangan salah lagi. Gak apa-apa. Siapa peduli? Cut. Zheng Wei, otak kamu ketendang keledai ya. Sudah berapa kali aku bilang tuangkan di bahu. Bahu, bukan dituangkan di sini atau di sana. Mengapa tidak dituangkan di bahu? Apa ini? Aku benar-benar tidak sengaja. Bintang Ziwei. Harusnya enggak pelit seperti ini. Aku pikir sengaja, nggak mau lihat guru Duan lebih baik dari dia dalam berakting. Bikin ribut di sini. Bagaimana bisa berpikir begitu? Tutup mulut. Akhirnya karena kamu, seluruh tim repot di cuaca panas ini lama. Seluruh jadwal syuting terhambat gara-gara kamu. Sutradara, ayo coba lagi. Zheng aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu salah siram, aku pasti akan membuatmu menyesal. Pak Wang, Zhao Chunju dan Fang Qiang diusir dari grup Shenzi oleh bos Shen. Dua orang bodoh ini. Hal kecil ini tidak bisa dibereskan. Apa saja yang mereka kerjakan? Tidak menyangka Shen Qiwei juga pergi ke lokasi syuting. Oh iya, hasil tes DNA Anda dan Nona Duan sudah keluar. Dia bukan putri Anda. Baiklah, Shen Qiwei. Dulu tinggalkan aku. Ternyata selingkuh. Aku harus buat mereka berdua berlutut di depanku minta maaf. Bersambung. Siapa peduli? Tamparan ini. Ku beri padamu tak tahu terima kasih, berhasrat pada pria. Tamparan ini. Tampar karena menunda pekerjaan. Tamparan terakhir. Jingwei. Tampar ibumu, abaikan orang miskin, tidak punya integritas. Lewa. Guru Duan, improvisasi tingkat dewa tadi, sungguh luar biasa, Duan Sitong. Benar-benar publikasi dendam pribadi. Kamu tidak berakting sesuai naskah.
Barusan dapat inspirasi, aku improvisasi. Sutradara, akting begini. Cukup bagus, ya. Kamu sengaja deh. Ternyata idola terbesar di dunia hiburan begini sikapnya, ya. Kamu bintang besar di dunia hiburan, dan kamu mengganggu aku, pendatang baru. Kalau ini tersebar, lihat siapa yang masih mau kerjasama. Sutradara, dia memang sengaja. Di skenario jelas tertulis yang siram di... Aku rasa aktingnya sangat bagus. Tadi itu penampilan luar biasa, itulah pemeran utama yang aku cari. Guru Duan, pembentukan karakter di adegan tadi sangat sempurna. Aku juga merasa tidak ada masalah. Han Liang, Aktingnya cukup bagus. Kamu hanya peran. Jangan berpikir terlalu jauh. anggap saja kamu berkorban demi peran ini. Bersambung. Dekat reputasi dia bintang besar di dunia hiburan. Jika dia tidak penting, apakah kalian masih akan melindungi? Sutradara, kamu melihat dia membalas dendam pada saya. Apa maksudnya menggunakan jabatan? Kamu marah karena Bu Guru Duan menamparmu saat situasi mendadak. Aku pikir sebelumnya kamu sengaja mencari masalah. Kamu akui tidak? Benar, dia menyiram kakak Sitong, tetapi kakak Sitong tidak mengeluh. Justru dia yang tidak senang, lihat sikapnya. Tahu bilang Nona Duan aktingnya bagus. Berimprovisasi baik, tidak tahu bintang jahat. Menyisakan seluruh Zengwe ini Anya Lapenganti. Bukan bintang besar tapi berani. Aktor ini dari mana? Kok manja banget? Kalian cuma staf kecil. Kalau ngomong lagi, percaya nggak aku telepon investor. Langsung pecat. Eng Wei, aku tidak tahu di mana profesionalisme aktormu. Kalau nggak punya waktu mendalami karakter ini. Lebih baik kamu pergi lebih awal, jangan buang waktu orang di sini. Zheng Wei bilang sebelumnya, akting Nona Duan tidak masalah. Kenapa kamu buat susah semua orang? Bukan budget. Dia sengaja balas dendam sebelumnya. Sengaja, bukankah kamu yang selalu mengganggu Sitong, menyiram air padanya, makanya... Aku tidak, jangan asal bicara. Zheng Wei, kamu itu pintar kesel. Orang di sini semua tahu si Tong yang besar hati. Dia tidak memperhatikanmu, jangan sok. Jangan lupa, kamu cuma pengganti. Lihat wajahku ini. Mukaku ditampar dia segitu keras. Gimana bisa berakting? Bersambung. Wajah dipukul keras. Bagaimana bisa akting? Kalau begitu jangan akting, Li Huaizho, merasa hebat punya uang, diganti pemain pengganti. Waktu terbuang siapa tanggung? Kerugian kru siapa tanggung? Saya tanggung. Ganti Zheng Wei, kerugian kru Daitenggang Xinghui Entertainment. Aku dukung Hua Itsuge. Di sini kita selalu lambat. Sekarang drama bagus segera. Li Huaizho kau berpikir. Hebat sekali ya. Masih muda tapi sudah bisa jadi presiden di Xinghui Entertainment. Karena ibumu yang kaya? Tanpa ibumu, bukan siapa-siapa. Zheng Wei, jangan terlalu percaya yang di internet. Dan kamu? Bukankah kamu terkenal karena sensasi, Zhang aktor terkenal? Main di drama Xinghui Entertainment, Ken? Lalu kenapa? Bukannya itu karena dia, Li Huaizho? Kuke. Zheng Wei, cepat pergi. Kamu pikir bisa sembarangan menghina King of Actors dan Tuan Li? Dan kamu juga, sutradara, jangan kira aku nggak tahu. Berapa kali sudah? Lihat banyak aktris. Keluar masuk dari kamarmu, kamu pikir bisa bersih dari ini? Heng Wei, kamu lucu. Sutradara adalah produser di dunia hiburan, masih harus audisi berbagai peran di waktu senggang. Itu saja kamu nggak tahu, orang yang kotor melihat segalanya kotor. Jika dia bersih, bagaimana dengan Li Huayo? Bukankah dia bergantung pada ibunya untuk melakukan kejahatan? Aku malas berdebat denganmu. Xinghui Entertainment adalah hasil jerih payahku, tanpa ibuku, berjalan dengan baik. Siapa yang perkaya? Kalian semua tidak ada yang baik. Kalau begitu, Aku nyatakan. Zheng Wei banet dari dunia hiburan. Xinghui Entertainment tidak akan bekerjasama dengan Zheng Wei. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Bukannya ini tidak terlalu baik, lebih baik panggil Zheng Wei kembali. Beri dia kesempatan lagi. Lagi pula, tidak mudah untuk tampil baik di depan kamera. Tidak akan memanggilnya kembali. Dia sendiri yang menyinggung seluruh tim. Sitong, maafkan saja dia. Fang Zhengwen, apa kamu lupa bahwa kita sudah bercerai? Dulu aku ingin bersama kamu. Kamu campur dengan Zheng Wei, wanita simpanan. Sejak saat itu, kita berakhir. Sitong, aku hanya tidak ingin kamu menyulitkannya. Fang Zhengwen, pada saat seperti ini, kamu tetap tidak peka. Tapi tidak apa.
Kamu yang seperti ini benar-benar cocok dengan Zheng Wei. Saat Nona Duan bersamanya, Tidak menunjukkan identitas. Seseorang merasa tidak puas memilih Zheng Wei. Perceraian bagus. Fang Zhengwen, jangan bela Zheng Wei. Tidak memanggilnya kembali. Lagi pula, jangan lupa, kita sudah bercerai. Urusanku bukan urusanmu. Aku tak ingin melihatmu lagi. Aku bilang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Enyahlah. Bersambung. Nona Duan berakting dengan baik. 3 tahun berlalu dan tetap bagus. Bekerja sama dengan aktor Zhang adalah kehormatan bagiku. Terima kasih, masih ada adegan yang belum selesai. Pergi dulu. Baiklah. Stella, kamu baik-baik saja? Baik, hanya tangan sedikit pegal. Li Huaizo, turunkan aku pegal. Tunanganku lelah, tentu aku harus merawatnya. Li Huaizo, di syuting, semua memperhatikan. Cepat turunkan aku. Kenapa malu? Kau punya suami yang tampan dan perhatian. Bukankah harus pamer? Sombong sekali. Terserah kau. Istri lebih besar dari dunia. Kalau kau minta turun, aku akan turunkan. Mulutmu ini memang menyebalkan. Ayo pergi. Zedong. Tadi Zheng Wei menyulitkanmu. Juga Fang Zhengwen. Kamu masih peduli padanya? Aku. Jangan salah paham. Aku hanya ingin bilang. Huaizo. Apa kamu bertanya apakah di hatiku masih ada dia, benar? Aku terlalu takut kehilanganmu. Kamu tidak tahu. Aku mencarimu begitu lama. Sejak aku tahu kamu bersamanya, aku hampir gila. Huayo. Sekarang aku serius memberitahu. Apa? Sebelumnya salah menilai orang. Tapi sejak aku tahu dia terlibat dengan Zheng Wei, aku sudah melepaskannya. Dia bukan pilihanku. Dalam hatiku, aku sudah benar-benar melepaskannya. Bersambung. Apa? Bagaimana keadaannya sekarang? Kalian di mana? Ada apa yang terjadi? Kamu harus bersiap-siap, ibuku. Apakah ibu ada masalah? Barusan ibuku menelepon. Katanya bibi pingsan di jalan pulang. Sekarang sudah pulang. Dokter bilang. Dokter bilang, Cepat dokter bilang apa? Keadaannya tidak baik. Kita cepat berkemas dan pulang. baik. Bu, bagaimana keadaanmu? Barusan di jalan pulang, masih sehat-sehat saja. Kenapa tiba-tiba begini? Sekarang bagaimana rasanya? Sitong, ibumu tadi pingsan di jalan. Keadaannya tidak begitu baik. Kenapa bisa begini? MA, kamu merasa tidak nyaman di mana? Tonton. Mama susah payah mencarimu. Aku takut suatu hari nanti. Mama tidak ada di dunia ini lagi. Kamu tidak punya sandaran. Harus sendiri lagi. Tidak mungkin MA. Kita pasti akan selalu bersama. Mama hanya bilang kalau-kalau. Yang paling mama khawatirkan adalah kamu. MA, tenanglah. Aku sangat bahagia. Kita berjuang untuk bersatu lagi. Aku tak bisa kehilang kamu lagi. Kita pasti bahagia. Hidup bersama ibu. Tenang saja, Tante. Ada aku di sini. Aku tak biarkan Sitong menderita. Aku akan mencintainya sepenuh hati. Dan beri dia seluruh cintaku. Perasaanku pada Sitong tulus sebagai saksi bumi dan langit. Uezu. Kau harus tepati janji atas hadiahmu. Aku menemukan kembali putriku, tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Membuatnya menderita. Jika ingin menikahinya, harus menepati janji. Aku bersumpah untuk mencintai Duan Sitong seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkannya menderita. Akan menjaganya, melindunginya dengan hidupku. Baik, aku percaya padamu. Kalau tidak. Kami keluarga Shen akan berjuang mati-matian melindungi putriku. Sitong adalah segalanya bagiku. Kalau aku kehilangannya,
Hidupku tak ada artinya. Anak baik punya cita-cita. Ibu mendukungmu dan Sitong. Keluarga Wang dan keluarga Shen akan jadi dukungan terkuatmu. Bu. Aku mencintai Huai. Aku juga mencintaimu. Banyak orang menyayangi aku. Mereka mendukung aku. Kita pasti akan hidup bahagia bersama. Aku mau kamu melihat bahagia. Kamu bahagia bersamaku. Ibu tahu. Ibu sangat tenang. Ibu pasti akan menemanimu. Ibu. Bibi. Ini adalah Sithong. Aku mencintaimu. Tidak peduli bagaimana dirimu berubah. Tidak peduli apa yang terjadi nanti. Yang kita hadapi bersama. Aku tetap mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Bersambung. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Akhirnya kita bersama. Bibi. Ibu. Kenapa kalian bohong? Barusan aku hampir percaya, hampir mati ketakutan. Siapa yang punya ide buruk ini? Aku hanya ingin memberi kejutan. Adieu, Bukan salah Uezu. Aku dan bibimu yang merencanakannya. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Mari kita adakan pernikahan anak itu sekarang. Sitong, kapan kamu mau menikah? Aku juga ingin segera menikah. Dengan ibu sebaik ini. Dan pasangan sebaik ini. Siapa tidak ingin cepat menikah? Baik, aku yang putuskan. 3 hari lagi kita gelar pernikahan. Fang Zhengwen. Dazar Ponchku. Hari ini mantan istrimu Mengganggu aku, kamu hanya menonton di samping. tidak membantu. Untuk apa aku butuh kamu? Kamu cuma sampah. Kenapa kamu teriak padaku? Hah? Aku bantu ngomong, tapi mereka tidak setuju. Apa bisa kulakukan? Kamu benar-benar tidak berguna. Dia setidaknya mantan istrimu. Kalau kamu bantu ngomong sedikit saja, dia akan membantumu. Enggaklah. Karena kamu, aku mengkhianatinya. Kamu mau aku memohon untukmu, apakah dia setuju? Sekarang kamu menyalahkan aku, ya? Waktu awal kita bersama, kamu bilang apa sih? Lihat mantan istri jadi bintang bersinar. Terus kamu pikir aku gak berguna? Bukan itu maksudku. Bisa gak kamu jangan gila? Aku memang gila. Fang Zhengwen. Apa di hatimu juga meremehkanku? Apa kamu merasa? Aku ini wanitamu yang gak berguna ya? Apa kamu masih rindu padanya? Bersambung. Aku bilang pada Fang Zhengwen. Jangan pernah berpikir. Lagi pula aku sudah melupakan kamu API ini. Kalian sudah cerai. Apakah kamu tahu apa yang bagus dari wanita Duan Sitong itu? Apakah dia pernah membantu kamu sekali? Anakku. Kenapa bawa benda ini, buang? Aku tidak mau buang. Ikuti katamu, cerai. Apalagi kamu mau? Sudah cerai masih bawa itu buat apa? Fang Zhengwen. Aku benar-benar salah lihat orang. Kamu begitu memperlakukanku. Bu, mau apa? Ini satu-satunya kenangan aku sama Situng. Simpan buat kenangan, boleh kan? Anakku gini, tidak ada harapan. Susah payah besarkan kamu. Malah ingat terus sama wanita itu. Jangan ngomong gitu Situng. Dia bukan seperti itu. Kalau bukan dia siapa? Dia punya kuasa, pernah bantu kamu, nikah lama, semua ditutupin. Otak kamu bener? Kalau dia bantu sedikit aja, gak bakal kamu jadi gini. Sitong hanya ingin hidup tenang dan damai seumur hidupnya. Kenapa kami punya anak sepengecut kamu? Dia menikah jadi wajib membantumu, dia menyembunyikan agar kamu tidak hidup senang. Perempuan jahat serigala berbulu domba ini menyebalkan. Dia sangat menindas kita. Aku pasti akan membuatnya Sudah hentikan. Aku lelah, aku benar-benar tidak ingin hidup dalam pertengkaran setiap hari dengan kalian. Terserah kalian saja. Aku akan... Fang Zhengwen. Mau pergi kemana? Kamu masih belum bisa melupakan dia ya? Terserah. Rumah ini, aku tidak akan kembali lagi. bersambung. Wanita itu. Semua karena dia, anakku pergi dari rumah. Akan membuatnya hidup lebih. Wanita seperti itu ada apa bagusnya? Tidak boleh membiarkan dia bahagia. Kalian tidak ingin dia mati?
Don Serong. Kau membuatku tidak bisa berkarir di dunia hiburan. Semuanya karena kamu. Fang Zhengwen meninggalkan aku. Kalau begitu, aku akan menyiksamu sampai mati. Bukankah kamu baru menemukan keluargamu? Kita lihat saja nanti. Pak Wang. Pastinya kamu sudah tahu grup Shen adalah milik mantan istrimu, Shen Qiu, kan? Apa urusannya denganmu? Pak Wang. Setelah dia meninggalkanmu, dia berhubungan dengan pria lain dan melahirkan seorang putri. Putri itu adalah bintang besar di dunia hiburan saat ini, Duan Sitong. Bersambung. Putri itu adalah bintang besar di dunia hiburan saat ini, Duan Sitong. Tidak seharusnya menghitung. Yang kamu katakan itu aku sudah tahu. Pak Wang. Apa Anda akan terus menahan diri seperti ini? Bagaimana kalau kita bekerja sama menjinyikannya? Itu sama saja memutuskan satu lengan Li Huaizhou. Bukankah Anda berencana kembali ke dunia hiburan? Kesempatan ada di depan mata. Halo, siapa ini? Qiwei, ini aku, Wang Kuanan. Wang Canon? Bagaimana mendapat nomor saya? Sudah 20 tahun lebih. Banyak yang berubah. Sekarang saya adalah presiden grup Wang. Dan kamu menjadi nyonya kaya, Ibu Shen. Kamu menelepon saya. Mau apa? Mau apa? Aku ingin bertemu kamu, meskipun dulu kamu meninggalkanku. Tapi aku tak pernah bisa melupakanmu. Aku ingin bicara denganmu. Bagaimana kalau kita buat keputusan yang benar-benar tuntas? Sudah bertahun-tahun berlalu. Tiba-tiba menelponku. Kenapa dia mencariku? Orang jahat itu pasti punya niat buruk. Ibu. Kenapa belum tidur? Ada sesuatu yang mengganggu pikiran, kah? Tong Tong. Ibu tidak apa-apa. Bertahun-tahun. Kamu pasti sulit, maafkan Mama. Syukurlah, Tuhan memberi Mama kesempatan menemukanmu lagi. Kalau tidak, Mama selalu dalam bayang-bayang. M.A. Sebenarnya kejadian dulu bukan salahmu. Aku sendiri yang tidak bijaksana. Tong Tong. Di sini tunggu mama. Setelah kerja selesai, aku akan mengantarmu pulang. Oke, Tunggu mama dengan sabar ya. Tong Tong. hari kamu hilang. Ini perpisahan. Sudah 20 tahun. 20 tahun. Mungkin bagi orang lain hanya sekedar angka. Tapi, saya yang tidak punya orang tua di dekatnya. Memang itu kenangan yang menyakitkan. Tapi lihat Bu, sekarang aku baik saja, kan? Bertahun-tahun aku berusaha. Berusaha dalam akting dari seorang figuran yang tak dikenal. Jadi aktor papan atas. Kita semakin baik, kan? Iya, benar. Mulai sekarang kita hanya berdua saling mendukung. Aku tak biarkan putri kesayanganku terluka lagi. Ya. Bersambung. Bu. Aku selalu ingin bertanya. IQ. Aku ingin tahu. Dia orang apa? Dia sedang melakukan apa sekarang? Apakah dia merindukan kita? Kamu tidak punya ayah. Anggap saja sebelum kamu lahir. Dia sudah meninggal. Kenapa? Kenapa, Bu? Tapi dia ayahku. Aku berhak tahu dia orang seperti apa, kan? MA beritahu aku saja. Camuania Perlutau. Namanya Wang Kang. Dia yang minum dan berjudi, menghabiskan semua uang keluarga. Dia Berani Berman. Dialah yang meninggalkan kami ibu dan anak.
Ternyata dia yang meninggalkan kami. Ternyata dia yang meninggalkan kami. Karena melakukan hal seperti ini, aku akan pergi. Aku buat dia minta maaf padamu. Tidak. Jean Gampergy. Jangan pergi sama sekali. Dia bukan orang baik. Baiklah. Aku tidak pergi. Jangan bersemangat. Jangan pergi, jangan pernah pergi. Karena dia. Sama sekali tidak tahu kuada. Waktu itu dia banyak utang. Sudah pinjam ke semua tetangga. Terpaksa bawa kamu pergi. Itu egois dari ibu, tapi saya tidak mau setelah lahir kamu punya ayah yang seperti itu. Baiklah, saya tidak pergi, Bu. Jangan emosi. Saya tidak akan mencarinya. Dia tidak pantas menjadi ayahku. Baiklah. Sudah tidak awal lagi. Kamu istirahat dulu. Bu. Masih ada sedikit Ayo pergi. Merasa ibu sembunyikan sesuatu. Mau kemana malam? Aku akan lihat. Bersambung. Wang Kang. Lama tak bertemu. Aku tidak menyangka. Kamu masih suka berkeliaran di tempat seperti ini. Qi Yuyu. Bertahun-tahun. Kamu tidak pernah berubah. Masih cantik. Presiden grup Wang yang terhormat. Hari ini kami mengandung Mengatakan hal-hal tak berguna ini? Aduh. Jangan pikir aku seburuk itu. Kita sudah pisah bertahun-tahun, apa kamu tidak sedikit pun merindukanku? Aku hidup sendirian sangat sulit. Merin du Camus. Takut gila merindukanmu. Kalau bukan karena kamu, aku akan dibayar. Di rumah oleh para penagih utang setiap hari, kalau bukan karena kamu, apakah aku harus setiap hari meminjam uang untuk bayar utang? Akira. Selama bertahun, Aku tak pernah melupakanmu. Di hatiku, ada kamu. Wang Kang, apa yang Camus Jean Kang? Yang kucintai kamu. lepaskan aku merasa kotor. Kamu tahu bagaimana aku bertahan selama ini? Saat kamu meninggalkanku dulu, seluruh desa menertawakanku. Mengucilkanku. Teman-teman dekatmu. Tiap hari secara terang-terangan mengejekku. Pamer cinta di depanku. Apa kamu tahu betapa menderitanya aku sendirian? Itu yang pantas kamu dapatkan. Artinya pernah kenal dan cinta sebelumnya. Apa artinya? Apa kamu lupa? HEI, Beranti. Jangan lari, hei. Kembalikan tasku. Tangkap pencurinya. Jean Gant lari. Ini tas kamu. Pegang baik-baik. Terima kasih. Hati-hati ya lain kali. Kenapa Mama pergi ke klub malam-malam? Bersambung, tapi tidak apa-apa. Kita masih bisa kembali ke masa lalu. Qi Yuyu, aku mencintaimu, aku tidak peduli kita bercerai. Sekarang kita. Selama kamu mau. Aku mau kembali bersama lagi. Wang Canan, tidak peduli. Apa yang kamu permasalahkan? Dazar Bajangan. Kamu yang minum, berjudi, dan berbuat mesum membuat keluarga ini berantakan. Hah, sempat melakukan banyak hal kotor di belakangku. Kamu bisa bilang tidak peduli? Apa yang Camus peduli quand? Qi Yuyu, aku tahu kesalahanku. Aku ingin bersamamu, menjalani hidup dengan baik. Maafkan aku, ya. Jangan sia-siakan usaha. Comme manger le cul que signe. Hanya membicarakan ini, kupikir aku bisa pergi sekarang. Takan ada kemungkinan kita. Shen Qiuyue. Karena kau sudah memutuskan. Aku takkan menghalangimu. Kita duduk bersama dan minum anggur, anggap saja sebagai akhir yang sempurna. Wang Canan. Sejak 25 tahun lalu, kita sudah selesai. Bersambung. Wang Canan. Sejak 25 tahun lalu, sudah selesai. Seya tidak akan minum. Camus simpan saja pelan-pelan. Dulu. Kita cerai secara gegabah, kan? Belum duduk bicara. Hari ini aku cuma punya satu harapan. Kita minum bersama. Boleh? Humph. Dulu kamu memperlakukanku seperti apa? Sekarang baru kembali mencariku. Kamu pikir aku bodoh? Hari ini datang untuk memberitahu, kita berdua mulai sekarang. Selamanya jangan bertemu lagi. Kudengar kamu punya seorang putri. Wang Canan, Kuberitau, Jika Berani Menyantunya. Aku buat menyesal seumur hidup. Qi Yuyu, ya. Jangan terburu-buru, aku tidak berkata apa-apa.
Ayo, kita minum bersama. Baiklah. Oke. Setelah minum, kita berdua tidak ada urusan lagi. Baik. Kiyuyu. Wangkong. Dasar nakal. Kiyuyu. Bersambung. Salmat Pakwang. Nona Zeng. Semuanya hampir selesai. Apa langkah selanjutnya? Seharusnya sudah paham. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang menyenangkan. Shen Qiuyue. Akhirnya sampai juga. Dulu kamu tahu. Bagaimana kamu meninggalkanku? Apakah kamu tahu betapa sulitnya hidupku selama ini? Tapi tidak masalah. Sekarang aku minta kau kembalikan semuanya, termasuk putrimu. Kau kembalikan padaku. Apa yang kau inginkan, Wang Quan-en? Bersambung. Apa yang kau lakukan? Tentu saja memotret kamu. Berani tidak dengar kata-kataku? Akan kusebarkan foto-foto ini. Biar semua orang di Lingzhou bisa lihat. Kenapa melakukan ini padaku? Aku salah apa sama kamu? HMPH, kenapa? Karena aku hidup di desa 10 tahun dengan malu. Kamu membuatku malu di desa. Aku membuatmu malu di seluruh Lingzhou. Ah, sialan. Kalau tahu gini, waktu itu, aku ajukan gugatan cerai, bawa kamu ke pengadilan. Akan mengadili perbuatan kotormu, melalui jalur hukum. Perempuan jahat. Akan kuberitahu menghina aku. Akan membuat hidupmu sengsara. Di Huai, ibu bermasalah, aku harus mencarinya. Akan bersambung. Hei. Ini adalah klub eksklusif, hanya anggota yang bisa masuk. Apakah kamu anggota? Bukan anggota, ada urusan penting. Bisa izin masuk? Lihat cara berpakaianmu. Tidak anggota. Tidak boleh masuk. Baju ini sudah dipakai 5 atau 6 tahun mungkin, dan rambutmu mirip pengemis. Semua ini barang murah dari pasar. Gadis ini agak galak. Lihat yang sekeras ini, Jangan bilang, cewek ini meski kelihatan miskin. Tapi mukanya cukup cantik. Aku kasih saran, sekarang kamu berlutut, jilat bersih lumpur di sepatuku. Aku akan biarkan kamu masuk. Kasih kamu tip 200.000. Tergiur kan? Bersambung. Dalam mimpi kamu. Biar ku tegaskan, aku masuk menyelamatkan orang, kalau tempat kalian ada kasus pembunuhan. Berdua sanggup bertanggung jawab. Kamu masih berani menakut-nakuti kami. Kamu itu siapa sih, sebaiknya? Coba cium dulu bau miskin di badanmu. Aku kasih tahu kamu, di sini ada orang penting dari Lingzhou. Punya kekuasaan. Kamu yang miskin berani masuk ke sini buat bersenang-senang? Benar-benar miskin banget. Punya kenalan di dalam, biarkan aku masuk. Kalau sesuatu terjadi, saya buat kalian tak bisa tinggal di... Pergisana, Oran Miskin. Catania Kenal Oran, Paling Juga Kenal. Ibu pembersih di klub. Kamu. Perasaan dari ibu, seperti mau ketemu Wang Kuanan. Aku kenal Wang Kuanan. Wang Canan. Wang Kuanan adalah anggota besar klub kita. Dia kenal Wang Kuanan. Bersambung. Wang Canan. Wang Kuanan anggota penting klub kita. Dia kenal Wang Kuanan. Tidak mungkin. Lihat pakaiannya, 100.000 enggak. Dia kenal Pak Wang. Gadi. Direktur Wang Kuanan, cek online, semua tahu. Kamu siapa? Kok bisa kenal Direktur Wang Kuanan? Oh, kalian pikir kalian apa? Sekumpulan orang meremehkan orang lain. Lihat diri sendiri dulu. Kesal ya kesal. Gadis ini cukup berani, bicara blak-blakan. Aku suka, hahaha, gadis, gimana kalau?
Kamu temani kita bermain. Kalau kami senang, kami akan biarkan kamu masuk. Gimana? Aku tahu kamu sudah lama jomblo. Cewek itu lama ninggalin kamu. Pasti udah pengin banget kan? Kali ini aja ya. Sekarang, aku kasih dia ke... Aku nggak akan ganggu dia. Halo, ini Pak Wang ya? Bersambung. Halo, ini Pak Wang ya? Dia kenal Wang Quanan, Bos Wang. Calo dit à la porte que Wang Sol quitta Yang Sukamangangunya, Nantikolia Saja. Dia mirip seperti bintang itu. Siapa namanya ya? Mirip bintang itu. Duan Siton. Situasi jadi kacau sekarang. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Calo Nona Duan Tahu, Kita Berdu Atamasuda. Ya benar, itu saya. Saya di depan klubmu. Ada 2 keamanan tidak membiarkan saya masuk. Bisakah Anda membiarkan saya lewat? Nona Duan. Jangan, itu kelalaian kita. Silakan masuk. Bersambung. Bukankah ini Duan Sitong, Nona Duan? Tidak tahu Nona Duan datang. Ada apa? Zheng Wei, jangan pura-pura di sini. Aku tanya kamu, di mana ibu saya? Shen Yue ya. Aku ajak tante ke klub untuk ngobrol. Kakak gak keberatan. Di mana ibu saya? Di sini gak ada ibumu. Semuanya salah kamu, wanita. Apa bintang ungu dari langit? Menurutku malah bintang sial. Awalnya, Vivi lah bintang utama Ling Zhou. Karena kamu pembawa sial. Bikin Vivi tak bisa sukses. Kamu seharusnya mati. Harus menanggung semuanya ini. Keluarga kalian memang konyol sekali. Membuat masalah sendiri, ingin menyalahkan orang lain. Aku tak punya waktu ribut dengan katakan, di mana ibuku? Bersambung. Bilang di mana ibuku? Kakakku yang baik. Ibumu itu sama jahatnya denganmu. Semua pembawa sial tidak akan beritahu di mana ibumu. Kamu akan menyesal hidup. Vivi benar. Kita tidak mungkin beritahu wanita ini posisi ibumu. Akan kubuat kau menderita. Minta kamu minta maaf ke Vivi, ke keluarga kami. Minta maaf ke putra saya. Sudah lakukan apa? Dulu kalian lakukan apa pada saya? Apa kalian gak sadar? Dan sekarang, kalian berdua perempuan ada di tangan kami. Kalian, apa yang lakukan ke ibuku? Kalian mau apa supaya kasih tahu di mana dia? Gampang kok. Bersambung. Bagaimana kalian beritahu aku di mana dia? Gampang kok. Berlutut. Baik. Aku berlutut. Di industri hiburan kita bintang besar. Ternyata berlutut demi seorang ibu yang sudah 20 tahun tidak ditemuinya. Sungguh menarik. Ini belum cukup, Duan Sitong. Kamu masih ingat berapa kali kamu tampar aku? Eng Wei. Jangan berlebihan. Jangan banyak omong. Apa kamu mau ketemu ibumu? Duan Sitong. Karena kamu, anakku memilih kabur dari rumah. Dia pergi jauh sekali, semua ini salahmu. Pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, anakku mana mungkin kabur dari rumah. Seharusnya aku tidak setuju kamu menikah. Bintang ungu, kamu cuma pembawa sial. Bersambung, kamu cuma pembawa sial. Duan Sitong. Kalau bukan karena kamu, hari ini bintang besar di dunia hiburan seharusnya aku. Aku, Zheng Wei. Aku punya tubuh. Punya wajah. Kenapa kamu bisa, aku tidak bisa? Zheng Wei, minta mukamu. Kamu demi benda ini, berapa hal kotor yang kamu lakukan, tidak ada yang tahu? Aku kasih tahu kamu, melihat wajahmu. Aku jadi jijik. Time. Jangan bicara kosong di sini. Aku tanya kamu sekali lagi. Kamu benar-benar mau tampar 50 kali sendiri? Eng Wei. Kamu juga pikirkan baik-baik, apa bisa tanggung akibatnya? Duan Sitong. Saat kamu tinggalkan anakku dulu, pernah terpikirkan akhir seperti ini? Kalau saja kamu bantu anakku dengan identitasmu, dia tidak akan kabur dari rumah. Ini semua pantas untukmu. Ibumu sungguh melahirkanmu dengan baik ya.
Wanita murahan yang meninggalkan. Semua rendah. Kalau kamu gak tampar, aku bantu tampar. Tendia takut. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh dia. Kamu baik-baik saja? Berani sekali kalian. Udah bosen hidup ya? Kami hanya ketemu kakak di klub. Ajak dia masuk untuk ngobrol. Iya, kami cuma mau ngobrol. Kau pikir aku bodoh? Apa yang kalian lakukan? Kalian lakukan. Pikir aku gak lihat ya? Dan kamu. Selama Ada aku, Dit du Niaiburan, Jean-Gon Arapmazu. Huaijo. Ibuku, aku harus menyelamatkannya. Bilang, di mana Tante Shen? Kalau nggak bilang, nggak ada yang boleh pergi. B. Di lantai 2, ruang lanting. Tunggu semua di sini. Ibu. Camus. Ibu, baik-baik saja kan? Maaf Bu, salahku terlambat datang. Tong Tong. Ibu tidak apa-apa. Baiklah, Shen Qiuwei yang hebat. Dulu diam-diam Melahirkan anak haram. Wanita kamu tidak pantas dicintai. Diam. Kamu tidak tahu apa-apa. Dia tidak perlu tahu. Yang penting ibu baik-baik saja. Mari kita. Bibi. Syukurlah kamu baik-baik. Si Tong khawatir sampai. Xiao Li, aku baik-baik saja, kali ini berkat kamu. Ayo pergi, ayo. Shen Qiuwei, tunggulah, aku akan membuatmu mati. To be continued. Shen Qiuwei. Wang Kong. Apa kamu benar-benar ingin Setelah bertahun-tahun, kita berdua tidak bisa saling melepaskan? Shen Qiuwei, kamu diam-diam main gila saat aku pergi. Anak sudah sebesar ini, mau aku lepaskan? Tidak mungkin. Wang Quanan, tidak semua orang seburuk yang kamu kira. Jangan harap bisa menyentuh anak perempuanku, sekalipun tidak. Foto malam itu. Aku sudah edit fotonya. Tinggal sekali klik dan kamu serta putri kesayanganmu akan hidup sengsara. Aku kasih kamu dua pilihan. Pertama, aku sebarkan fotonya. Datang menemiku segera. Biadab, jangan ancam putriku, kamu akan menyesal. Kamu perempuan busuk. 20 tahun hidupku sengsara. Aku nggak terima. Datanglah, kita bisa duduk bicara. Mungkin setelah itu nggak akan ganggu kamu lagi. Beck. Kamu di mana? Aku langsung pergi Oke, HMPH. Aku hanya ingin bertemu dengan kamu saja. Jangan bawa orang lain. Wang Canon. Seperti yang aku sudah tiba. Setelah hari ini, kita berdua tidak. Jangan ganggu aku di masa depan. Bagus. Hahaha. Wang Quanan. Kamu bekerja sama dengan dua orang untuk menculikku? Bajan. Kalau bukan begini. Bagaimana bisa membohongimu ke sini? Bodoh. Hahaha. Shen Qiuyu. Hari ini, semua salahmu sendiri. Karena kamu tidak mengurus anak perempuanmu, anak laki-lakiku pergi dari rumah. Takwang lahatla orang-orang. Kita juga sudah bawa uangnya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Uang pasti tidak ada masalah. Belum selesai, Wang Quanan, aku masih berharap padamu. Kupikir kamu punya hati. Tak kusangka aku jatuh ke perangkapmu. Salahku sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu kecil menggemas. Aku akan memberitahu kamu. PK Wang dan kami berdua ingin kamu mati. Putrimu, Duan Sitong. Kalian semua harus mati. Benar, karena putrimu memaksa putraku ke luar negeri, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Shen Qiuwei, semua yang kumiliki hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu dan putrimu hanya akan menghalangi jalan suksesku. Jadi, kalian semua harus mati hari ini. HMPH. Kamu bisa sakiti aku, tapi putriku tidak bersalah. Jangan berani menyentuhnya. Bawa masuk anjing itu, dia lelah bermain di luar. Butuh istirahat sebentar. Hahaha. Wang Canon. Menghina saya dengan anjing, lebih baik beri saya kematian cepat. Senang? Waktu kamu meninggalkan aku dulu, kamu memang kelihatan senang. Tapi selama lebih dari 20 tahun, tak pernah merasa senang. Hari ini ingin melihatmu menderita. Baru aku bisa merasa. Nona Shen. Kalau tidak mendengarkan kami, kamu dan putrimu akan mati. Apa yang kalian mau untuk membebaskan anakku? Itu tergantung pada apa yang kamu lakukan. Shen Qiuyu, perjalanan ini melelahkan, ya? Apa kita? Harus melepas dahaga dulu? Bersambung. Kalian ini sekelompok imut yang lebih buruk dari binatang. Imut tapi keras kepala waktu kita bersama kok nggak kelihatan kamu begini.
Pegang dia minum. Minum sampai habis kalian bisa hina aku. Lalu kenapa? Putriku. Bintang terang di dunia hiburan. Sedangkan kalian, hanya segelintir orang biasa ayo. Nenek besar, lihat. Kalian ada trik kotor apa lagi? Hei, sok jadi wanita tangguh, ayo. Ayo Shen Qiuwei, makan makanan anjing ini, Wang Canon, Calo Camus Jongkok, Akumakan. Kamu yang seperti anjing. Aku bilang jongkok, kamu langsung menurut. Mau suruh aku makan? Tidak bisa. Oh, lucu sekali kamu ini. Berani sekali kamu main-main denganku. Kamu benar-benar pikir aku gak berani bertindak? HMPH. Kau makan. Makanlah. Hahaha. Bagaimana rasanya, Shen Qiuwei? Lezat, kan? Yang kamu makan ini adalah makanan anjing termahal dan terbaik di Guangzhou. Anggap saja tidak mengecewakanmu. Boswang, hatimu baik. Apakah kau sudah lupa bagaimana dia memperlakukanmu? Bagaimana menjalani bertahun-tahun sendirian? Boswang. Jangan lembek. Zhao Shenju. Kamu masih sama dulu. Beruba Uba. Kamu kira Wang Canon. bisa kasih yang kamu mau? Kalian berdua, ikut dia cepat lambat mati. Calo Bejitu, Marie Mati Bersama. Aku cuma mau lihat kamu dan anakmu menderita. Betul. Semua ini terjadi karena kamu. Kalau bukan karena kamu selingkuh di belakang Bos Wang dan lahirkan Duan Sitong, anakku juga tidak akan merana. Jangan bicara dengannya, ambil cambuknya. Bersambung. Selama lebih dari 20 tahun ini, setiap tahun, kebencianku padamu semakin bertambah. Aku harus berterima kasih padamu. Tanpa kamu membuangku, aku Angkuan tidak akan sukses. Keberhasilan apa yang kamu miliki? Hanya membuka perusahaan kecil yang mau masuk ke dunia hiburan, sangat ilusif. Dulu aku buta, sampai memilih kamu. Bagus. Berani sekali. Aku tidak perlu berbelas kasih. Ambil ini, 50 cambukan. Jangan kurang satu pun. Pukul dia, imut ini. Biar kamu melahirkan anak imut yang tak beradab. Biar kamu selingkuh di belakang Pak Wang. PAK Wang, Wanita ini pingsan. Masih lanjut pukul? Pukul sekuatnya. Berapa cambukan lagi? 10 cambukan. Boswang, bagaimana kalau kita berhenti? Kalau ada yang mati, bagaimana? Kenapa? Kalian takut? Bukankah kalian berdua benci Duan Sitong? Sekarang ibunya di tangan saya. Kesempatan bagus. Kalian mau menyerah? Jangan khawatir, saya bertanggung jawab. Tinggal siksa dia. Pukul dia. Pukul. Hai, kenapa? Huayo, kenapa aku merasa cemas? Ibuku, kenapa belum datang? Tante terjebak macet. Sebentar lagi datang. Apa aku gugup karena mau menikah? Mungkin. Aku ganti baju dulu. Siap-siap. Oke. Aku tunggu di luar. Hang. Kenapa kamu di sini? Ini ruang rias. Silakan keluar. Kakak, jangan buru-buru mengusir saya. Hari ini saya datang khusus untuk merayakan denganmu. Bersambung. Hari ini adalah pernikahan. Tidak menyambutmu. Zheng Wei, kamu ada di mana-mana seperti cacing rakus. Kakak, jangan terburu-buru. Saya punya sesuatu yang bagus untuk kamu lihat. Kamu lucu sekali. Melahirkan anak manis yang manja. Belajar berselingkuh Pak Wang. M.A. Melakukan apa ke ibu? Kalau ada sesuatu, hadapi aku. Aku suka melihatmu panik tapi bingung. Ibumu pasti mati hari ini. Aku ingin melihat bagaimana posisi tinggi bintang itu menghadapi ini. Kau. Karma Menimpam. Kau. Tontong, Banguin-la. Tontong. Anak manis, aku tahu dia tak bisa tinggalkan ibunya. Kalian berdua akan mati bersama. Bersambung. Bangunlah, Tong-tong. Ibu. Tong-tong, kenapa bodoh? Salah ibu, membiarkanmu bahaya. Ibu, aku tersesat selama 20 tahun. Sulit untuk menemukannya, kali ini aku tidak kehilanganmu lagi. Hari ini aku pasti mencarimu.
Tonton. Aduh. Benar-benar hubungan ibu dan anak yang dalamnya. Aku akan membuatmu mati bersama ibumu. Keinginanmu mudah terwujud. Duan Sitong, lihatlah, ibumu disiksa semua karena kamu. Kemanapun kamu pergi, bencana mengikuti. Benar, kamu di rumah kami membawa kehancuran. Anakku hingga kini belum kembali. Kamu baru bertemu ibumu, dan ibumu sudah disiksa seperti ini. Bukankah ini karena kamu? Kalian kecil ini menggelikan. Fang Zhengwen dipaksa ke luar negeri oleh kalian, tapi masih mencemarkan nama baik orang lain. Cukup. Tak disangka, si kecil manis ini setajam ibunya. HMPH, kalian berdua bagaimanapun juga harus mati hari ini. Si Tong. Udah ganti baju belum? Pernikahan mau mulai, Huaizhou nungguin kamu. Si Tong. Si Tong. Aduh Huaizhou Si Tong Hailong. Ibu pelan ngomong, Sitong kemana? Ibu juga gak tahu. Ibu ketuk pintu, gak ada jawaban. Masuk ke dalam, Sitong sudah tidak ada. Aduh, itu kan ponsel milik Sitong? Tidak baik, dibawa oleh Zheng Wei. Ibu, jaga ini, akan menolongnya. Aduh. Bu, jangan khawatir. Mereka tidak akan macam-macam. Tidak menyangka kalian takut anjingnya. Zhao Chunyu, lepaskan anjingnya, biar main sama mereka. Bersambung. Jangan-jangan. Beranti. Wang Kuan-an. Ada syarat apa? Bilang, aku akan berusaha penuhi. Jangan lepaskan dia ke sini. Syarat? Tak ada syarat apa-apa, cuma mau kalian mati bersama dengan ibumu. Don Serong. Kamu tahu tidak? Hal terbaik dari anjing ini adalah kesetiaannya. Kau memohon padaku, dia tidak akan datang. Eng Wei. Kau orang licik. Tidakkah kau takut tak sukses di dunia hiburan? Aku tak takut. Aku punya bintang besar di tangan. Kenapa aku harus takut, kan? Bagaimana kalau aku biarkan anjing ini merusak wajahmu? Aku ingin lihat bagaimana kau bisa menikah dengan Li Huaizhou. Lihat, gimana kamu masih bisa... Jangan. Jangan mendekat. Jangan. Bersambung. Aku mohon padamu. Baiklah, baiklah. Tak kusangka, kamu akan memohon padaku hari ini. Belum cukup, Duan Sitong. Utang terakhir belum dilunasi. Hari ini, aku akan menagihnya kembali. Zheng Wei. Jika berani, hadapi aku, jangan ganggu dia. Diam. Tahanan berani berteriak di sini? Yang paling aku benci adalah ibu anak seperti kalian yang berpura-pura setia. Zheng Wei, tamparan bukan apa-apa, pakai kembok lebih memuaskan. Pendapat Ibu Zhao benar. Kita lakukan begini saja. Serang. Ingat ini, inilah akibatnya jika menantangku. Zheng Wei. Penculikan, penganiayaan, pembunuhan berencana, semua tuduhan ini, kau akan menerima hukuman dari hukum. Hal bodoh yang kau lakukan. Perlu menceritakan rinci kepada semua? Berita hilangnya sudah diketahui oleh Huayo. Dia akan datang untuk Sekarang yang dapat dilakukan hanyalah mengulur waktu. Apa yang kamu omongin, ngelantuk. Meskipun kamu cerita ke orang lain, nggak akan ada yang percaya. Kamu. Zheng Wei godain mantan suami saya. Mengganggu hubungan kami, menjadi orang ketiga, kamu mencoba menggoda. Tunangan Seyayang Sekarang. Numpang tenar ke orang penting. Kamu perempuan menjijikan dan rendah. Saya akan bikin seluruh jagat raya tahu. Diam ya. Mulut ini. Benar-benar bodoh. Beranti. Pak Wang. Saatnya antar pergi. Jangan buru-buru, tunggu sebentar. Masih ada satu orang. Belum selesai. Pak Wang, Pak Qian. Sedang menunggu Pak Li, lama tak jumpa. Kamu masih terlihat sukses seperti biasa. Sebagai Presiden Xinghui Entertainment. Tapi hari ini, bukan giliranmu untuk sombong di sini. Langsung saja ke intinya. Pak Wang mengumpulkan banyak orang, menculik ibu mertua dan tunangan saya. Apa yang kalian ingin? HMPH, berbicara dengan orang cerdas memang gampang. Saya ingin setengah dari sumber daya Xinghui Entertainment untuk bekerja sama dengan perusahaan Wang kami. Kalau kamu tidak setuju, mereka berdua harus mati.
Tidak menyangka Pak Wang bisa seperti ini, memang pantas jadi Pak Wang. Tidak hanya begitu. Semua peran di Xinhui Entertainment yang saya suka akan jadi milik saya. Bagaimana? Permintaan kecil ini tidak berlebihan, kan? Apakah kamu setuju atau tidak? Bersambung. Tidak masalah. Saya sudah menduga ada 2 kontrak di sini. Setelah kamu menandatanganinya, separuh dunia adalah milik kalian. Saya kasih kalian 1 menit. Lewat waktu tidak. Bos Wang, kenapa masih ragu? Cepat tanda tangani. Tanda tangan setengah industri hiburan. Akan jadi milik kita. Ini kekayaan yang luar biasa. HMPH. Sudah penuhi permintaan kalian. Boleh lepaskan. Bos Li yang terhormat, tidak menyangka begitu ceroboh. Tidak tahu bagaimana kamu bisa sampai posisi. Kursi CEO bersinar. Lepaskan mereka, hahaha, tidak mungkin. Ya, gadis kecil ini yang membuat keluarga seperti ini. Kami harus membalasnya lebih besar. Bersambung. Kami bilang bisa lepaskan orang, tapi tidak bilang lepaskan keduanya, haha. Bagaimana, Pak Li? Pilih satu, ibumu. Atau tunanganmu yang kau cintai, pilih salah satu. Lisik. Li Huaizo. Anjing Nona Zhang itu sangat buas, sejak kecil makan daging mentah. Makan orang juga bukan masalah besar. Lihat betapa laparnya dia. Lepaskan mereka Apa yang kamu... Aku bisa Tidak mungkin, hari ini kamu harus membawa pergi Shen Qiuwei yang telah meninggalkanku, atau membawa pergi putrinya. Ada 30 detik, pilihlah. Hitung mundur dimulai. Aku bukan. Kalau bukan karena kamu dulu. Minum, berjudi, berhutang banyak. Bagaimana ibuku bercerai denganmu saat mengandung aku? Bersambung. Kamu bilang tidak mungkin. Jelas itu Shen Qiuwei. Wanita gila di belakang. Itu tidak mungkin, dia adalah anakmu sendiri. Wang Kuanan, tanyakan pada dirimu. Sebelum berpisah, ada pria lain yang kamu tidak tahu? Wang Kuanan, kamu tidak pantas menjadi ayahku. Kamu menyakiti ibuku seperti ini, aku tidak akan memaafkanmu seumur hidupku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Li Yuezhu. Apa kamu mau pilih atau tidak? Oh. Sitong, kamu baik-baik. Aku baik-baik saja, Huaizo. Zheng Wei, kamu bilang kamu bintang besar dunia hiburan, tapi tidak pernah introspeksi diri. Kamu hanya pandai menggoda pria dan bermain trik. Siapa yang berani mempekerjakanmu? Memang pantas. Bersambung. Li Huaishou jangan lupa kita sudah tanda tangan kontrak. Kalau berani langgar, akan bayar harganya. Tak ada yang bisa hidup tenang. Buka mata besar-besar. Itu kontrak apa? Kontrak kompensasi. Saya rela kompensasi Duan Sitong dan Shen Qiuwei 1 miliar. Mundur dari dunia hiburan, tidak kembali lagi. Kamu berani menipu. kamu terbutakan oleh kepentingan. Dari mana datangnya tuduh Wang Kuanan? Tidakkah kamu merasa lucu? Aku dan putri kandungmu diculik bersamamu. Kamu benar-benar lelucon besar. Qiuyu, aku salah, aku salah. Ini cuma salah paham. Bilang ke anakmu lepaskan aku. Mulai sekarang aku pasti akan memperlakukan kalian dengan baik. Aku mohon, maafkan aku. Pan Li. Maaf Nona Duan, itu salahku. Semua ini karena Wang Kuanan Megan Kamku aku tidak bersalah. Tuan Li, kami juga tertipu. Itu 10 wayang membuyu kami, bukan salah kami. Benar-benar lucu. Kirim mereka semua ke penjara. Aku ingin mereka merasakan hingga akhir. Akia.